Maka sejak itu malu saya untuk menceritakan rencana saya pada Allah. Rencanaku begini ya Allah. Tapi kalau menurut engkau baiknya begini, aku ridho. Karena yang sudah-sudah rasanya indah sekali kalau ikut rencana engkau aja ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu bagian yang sangat detail dalam perjalanan hidup saya. Demikian Bang Alvin. Assalamualaikum Ustaz. Ada beberapa pertanyaan mumpung saya berkesempatan. Yang pertama adalah, saya seorang pengajar di SD. Saya membiasakan anak untuk sholat tepat waktu. Apakah sah salat saya jika suatu ketika saya makmum murid? Kemudian yang kedua, apakah sah sholat murid saya jika ketika dalam sholat saya mengingatkan? Contoh, misalnya ketika sujud, tangannya nyengkrem atau mungkin hidungnya tidak menempel di karpet. Kemudian yang ketiga, ketika saya infak atas nama almarhum orang tua, itu bolehkah disebut almarhum kedua orang tua saya atau mungkin bapak saya, kemudian ibu saya? Kemudian yang selanjutnya, ketika saya infak, misalnya di program Sidak ini kan ditawarin minta doa apa gitu, atau didoakan apa. Kok ada teman saya yang bilang, infak kok minta didoakan, apakah itu tidak membeli doa, katanya seperti itu. Kemudian tentang mazhab, karena saya belajar agama itu berawal dari paling banyak lewat HP. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad awalnya dari TikTok, WA ini. Kemudian saya juga belajar dari YouTube, misalnya dari Ustadz Atidayat, dari Ustadz Khalid Basalamah, kemudian Syafiq Rizal Basalamah. Apakah itu saya termasuk menggabungkan mazhab? Terima kasih. Hanya itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan pada orang beriman. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu ujung. Dilaksanakan di awal sah, dilaksanakan di tengah sah, dilaksanakan di ujung sah. Tapi yang paling afdal utama adalah ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Jadi ibu sedang melaksanakan proses pembiasaan kepada anak-anak salat awal waktu, supaya mereka terbiasa. Dalam beberapa kasus mungkin saja bergeser waktunya, tapi mereka sudah terbiasa, sudah tahu, sudah mengamalkan, terhunjam ke dalam hati sanubarinya, dia sholat di awal waktu. Proses Allah bisa karena biasa. Yang kedua, ketika mereka sedang sholat, mungkin tangannya tidak tepat, lalu ibu kasih tahu, itu tangannya kurang ke atas, lalu dia naikkan ke atas. Lalu kemudian ketika sedang sujud, itu hidungnya nggak nempel, dia tempelkan. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat bergerak 3 kali berturut-turut. Dia tidak bergerak 3 kali, dia geser sekali. Dia tempelkan hidungnya sekali. Maka sholatnya sah. Yang kedua, yang berikutnya, ibu mengatakan, ini sedekahku untuk almarhumah ayahku. Sampai, ini untuk ayahku dan almarhum ayahku, almarhumah ibuku, almarhum ayahku. Sampai juga, ini untuk almarhum ayahku, almarhumah ibuku, untuk almarhum saudaraku, untuk sampai juga. Berapa kadar yang untuk ayah, berapa kadar ibu, berapa kadar untuk saudara? Wallahu a'lam bishawab. Karena ini termasuk ghaibiyat. Kita hanya dikasih tahu oleh Nabi bahwa pahalanya sampai. Sampainya berapa, pembagiannya berapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya bahwa pahala ini sampai? Dalilnya adalah ketika Nabi didatangi oleh sahabat, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu dalil bahwa pahalanya sampai. Nabi ketika menyembelih kurban, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad.
Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad siapa? Banyak sekali yang udah meninggal dunia. Dia ambil kambing satu lagi. An al Muhammad wa ummati Muhammad. Untuk semua umat Muhammad. Banyak sekali. Itu dalil bacaan untuk orang meninggal secara berjamaah sampai. Tapi sampainya berapa persen ke sini, berapa ke sini nominalnya, wallahu alam bisawab. Kita hanya membahas tentang yang perlu kita yakini bahwa dia sampai dan perbuatan kita itu perbuatan yang sunnah, bukan yang kita buat-buat. Berikutnya, ketika kemudian saudara-saudara kita, tim media mengatakan, ibu mau didoakan apa? Maka tim ini maupun Ustadz Somad tidak pernah mengatakan kalau Anda nyumbang, Anda didoakan. Kalau Anda nggak nyumbang, Anda nggak didoakan. Sampai hari ini belum. Ucapan selamat milad, ucapan selamat anak lahir, ucapan selamat nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikuma. Semua yang datang, saya buatkan videonya. Dan saya nggak pernah tahu dia mentransfer atau tidak. Wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Jadi ketika saya diundang ke Malaysia, tim ini nanya, Ustadz, yang tadi dari masjid itu udah transfer? Saya bilang udah. Itu yang dari kantor tadi udah transfer? Saya bilang udah. Itu yang dari rumah itu tadi udah transfer? Saya bilang udah. Semua yang nanya saya bilang udah. Setelah selesai pas mau pulang, timnya minta maaf. Kami mohon maaf Pak Ustadz. Ternyata yang Ustadz bilang udah itu belum transfer. Kok Ustadz bilang udah? Karena saya nggak pernah ngecek. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu. Saya sampai hari ini dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, saya nggak tahu berapa honor saya dari TV One, berapa yang Ramadan, berapa yang sahur, berapa yang berbuka, berapa yang Damai Indonesia Aku, berapa yang tahun baru, nggak tahu saya. Dia transfer atau tidak, saya pun tak tahu. Makanya ketika ada orang nanya, Ustadz Somad itu berapa? Saya tak tahu. Itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini orang ini jual-jual doa ini, mungkin dia pernah kena. Jadi jamaah ini banyak juga yang trauma, kena penyakit namanya Ustadz Traumatic Syndrome. Karena dia pernah mengalami masa lalu dia sweeping semua ustadz begitu. Jangan lupa, Eropa itu menjadi sekuler liberal karena tokoh-tokoh agama di abad pertengahan yang merusak agama. Akhirnya banyak orang menjadi anti tokoh agama dan akhirnya anti agama. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Orang Eropa itu anti agama, gak suka sama tokoh agama, tapi percaya sama Tuhan. Itulah dia namanya agnostik. Kalau ateis gak percaya Tuhan sama sekali. Kalau agnostik, dia percaya Tuhan, tapi agama nggak mau. Kenapa? Karena kejahatan, kenakalan tokoh-tokoh agama. Saya tidak mengatakan saya baik. Saya hanya bercerita tentang bagaimana saya, jamaah yang ikut kajian Ustadz Abdul Somad, bil khusus lagi yang kita setiap seminggu sekali ketemu, mesti tahu bagaimana saya, apa yang saya pikirkan, apa yang ada dalam kepala saya, apa yang saya lakukan, apa tindak tanduk saya, mesti tahu. Berikutnya, ibu ikut kajian Ustadz Adi Hidayat. Ibu ikut juga kajian Ustadz Fulan. Ibu ikut juga kajian Ustadz Somad. Apakah ibu mencampur mazhab? Ibu tidak mencampur mazhab. Karena Abdul Somad bukan imam mazhab. Ustadz Adi Hidayat juga bukan imam mazhab. Ustadz-ustadz yang ibu sebut yang lain juga bukan imam mazhab. Ini hanyalah ustadz yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi, ijtihad ulama fikih. Ibu akan menyampur mazhab ketika dalam satu masalah ibu campur beberapa pendapat ulama berbeda mazhab. Cara wuduknya, ibu pakai cara wuduk mazhab Syafi'i. Airnya diusap dikit aja. Selesai wudhu, ibu salaman sama suami ibu. Lalu selesai salaman, ibu sholat. Allahu Akbar. Loh, ibu kok nggak wudhu? Wudhu ibu kan udah batal. Ibu bilang nggak batal. Karena kami nggak ada nafsu, nggak apa-apa, nggak batal. Ibu secara fikih sudah bermasalah karena mencampur mazhab. Jadi ibu dengar kajian selama
ulama, ustadznya benar, bukan liberal, bukan sekuler, bukan khawarij, bukan syiah, bukan mu'tazilah, selama ahlu sunnah wal jamaah nggak masalah. Nah, itu. Tapi dalam masalah fikih jangan campur mazhab dalam satu masalah. Masalah wudhu, cara wudhunya mazhab Syafi'i, yang membatalkannya juga mazhab Syafi'i. Jangan cara wudhunya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Jangan begitu. Adapun ibu wudhunya Syafi'i, setelah itu sholatnya Maliki, tidak batal, karena saya wudhu Syafi'i. Habis itu saya sholat di Maroko, imam saya bermazhab Maliki. Bismillahnya enggak ada sama sekali. Kunutnya sebelum ruku, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah mencampur mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu, demikian Bang Alvin. Nikah gitu ya, mau nikah dengan salah seorang akhwat, nggak punya biaya, bingung untuk uang mahar, uang acara dan lain sebagainya. Nah, 3 hari sebelum menikah, sahabat saya ini kecelakaan, Ustaz. Brak, motor rusak, badan semua juga ada beberapa bagian yang luka, ada yang patah. Nah, kemudian setelah itu, justru dari kecelakaan itu, sahabat saya dapat ganti rugi, Ustadz. Ganti rugi yang nilainya itu bisa mengcover maharnya, acaranya. Apakah kita sebagai seorang hamba ketika menghadapi keterpurukan masalah, yang harus ditonjolkan adalah sikap husnuzon kita, Ustadz ya, bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan berikutnya. Apakah memang harus itu, husnuzon terus, Ustadz? Saya sudah berumur 46 tahun. Kehidupan saya tak sama dengan kawan-kawan saya yang umur saya sama. Walaupun sama-sama umur 46, tapi jalan hidupnya tak sama, karena hidup saya ini zigzag. Dari perjalanan hidup itu, saya ambil kesimpulan, menghadapi ujian hidup hanya 2 saja, tak lebih. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Maka Allah berikan lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Saya ulang sekali lagi. Husnuzan, ridha, maka Allah balas lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Mau percaya, mau tidak, saya mengalaminya dalam hidup saya. Sampai hari ini saya malu berdoa sama Allah. Kenapa? Karena Allah kasih saya lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya pikirkan, lebih dari yang ada pernah dalam cita-cita saya. Berbagai macam ujian hidup. Lepas dari PNS, berhenti ceramah 4 bulan. Gara-gara ketemu calon presiden. Bulan 11 April saya ketemu. 12 April Twitter saya diretas. Meme, fitnah-fitnah ke Abdul Somad. Dapat rumah dari capres. Abdul Somad buat macam-macam, hancur semuanya. Nomor saya dirusak. Nomor saya diretas, di cloning. Akhirnya 4 bulan saya tidak keluar sama sekali. Selama 4 bulannya apa kerja saya? Selama 4 bulan ini kerja saya cuman menulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Jadi, minta ambil yang coklat. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, inilah jadi yang saya bawa pertama ke Sudan. Saya tulis sendiri. Yang awalnya referensi itu 1 kamar, tapi nggak pernah tersentuh karena saya sibuk tausiah ceramah. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, setelah diedit, direvisi sampai saya ke Sudan, ini jadinya. Habis itu sidang cum laude. Habis itu saya ke Brunei, dikasih profesor.
Tidak pernah terpikir di kepala saya akan profesor luar negeri. Tak pernah saya berdoa sekalipun. Lakukan apa yang disuruh Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah, usaha maksimal. Kalau sesuai doamu dengan yang terjadi, bersyukurlah. Kalau tidak sesuai apa yang kau minta dengan yang terjadi, ridhalah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kasih kepadamu apapun yang kau mau selama kau ridha. Tapi memang nggak bisa diceramahkan, nggak bisa diomongkan. Saya berusaha untuk membahasakannya, tapi ibarat memanah, nggak kena dia, nggak kena. Saya berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa, dengan kata, dengan cara ngomong, nggak mengena dia. Sampai akhirnya antum mengalami dalam hidup antum, dan setelah itu antum merasakan yang macam saya rasakan. Habis itu baru antum bilang, memang betul yang Ustadz sampaikan kemari. Betul kan? Ah, betul. Apanya yang betul? Pokoknya betul lah Pak Ustadz. Karena antum pun tak bisa menceritakannya. Baik, masalah tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berangkat ke Sudan bulan Juli. Bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019 saya bawa ini. Saya berharap saya disidang. Apa yang terjadi ketika dicek komputer? Tidak bisa sidang karena kurang 4 bulan. Anda terdaftar bulan November 2017. Anda sekarang datang bulan Juli. Mestinya sidangnya Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan. Saya datang ketemu rektor. Saya tidak langsung husnuzon. Oh, udahlah husnuzon aja. Enggak. Saya datang jumpa Pak Dubes. Pak Dubes. Kata Pak Dubes, kita jumpa rektor. Profesor Hasan Abbas. Kata Profesor Hasan Abbas, saya tidak bisa menyidangkan Anda. Karena ini keputusannya bukan keputusan rektor, tapi keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. Kata Pak Dubes, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Beliau sudah meninggal. Duta Besar Indonesia untuk Sudan. Sangat membantu saya. Kata Pak Dubes, ini keputusan negara. Kita tidak bisa intervensi, Ustadz Somad. Akhirnya saya pulang. Saya pulang bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November saya pulang. Desember saya baru datang lagi. Desember 11 Desember 2019 saya sampai di Sudan. Akhirnya begitu begini begono, baru saya disidang di akhir Desember. Apa sebenarnya rencana Allah di sana? Karena 3 Desember ada isu besar yang menyerang saya. 3 Desember isu besar menyerang saya, diviralkan seluruh Indonesia tentang fitnah-fitnah luar biasa. 3 Desember 2019. Bagaimana cara Allah memukul isu itu? Dengan disidangkannya desertasi. Maka hilanglah isu itu dengan berita Abdul Somad cum laude di akhir Desember 2019. Kita balik. Seandainya ikut kemauan saya disidang bulan Juli, menurut keinginan saya Juli. Berarti Desember nanti nggak ada lagi alat untuk menghilangkan isu itu. Allah yang punya rencana. Sampai sedetil itu. Itulah yang membuat saya malu meminta sama Allah. Sidangkan aku Juli ya Allah, sidangkan aku Juli. Kata Allah, kau sidangnya nanti Desember. Karena hasil ini nanti untuk mukul ini, untuk menghantam ini. Maka sejak itu malu saya untuk menceritakan rencana saya pada Allah. Rencanaku begini ya Allah. Tapi kalau menurut engkau baiknya begini, aku ridho. Karena yang sudah-sudah rasanya indah sekali kalau ikut rencana engkau aja ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu bagian yang sangat detail dalam perjalanan hidup saya. Demikian Pak Alvin. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra.
Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.